Salam sejahtera dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Kita akan belajar firman Tuhan, namun kita akan awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada hari Sabat ini, kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami. Firman ini akan memberikan kuasa hidup yang baru menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Gunung Batu Keselamatan Israel. Kita dengarkan bacaan ayat temanya di dalam Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita ikuti akan penjelasannya. Kata Petrus berarti sebuah batu yang berguling-guling. Nah, Petrus bukannya gunung batu yang di atasnya jemaat didirikan. Segala pintu alam maut mengalahkan dia ketika ia menyangkal Tuhannya dengan kutukan dan sumpah. Jemaat didirikan di atas seorang yang tidak dapat dikalahkan oleh pintu alam maut. Berabad-abad sebelum kedatangan Juru Selamat, Musa telah menunjuk kepada gunung batu keselamatan Israel. Nah, pemazmur telah menyanyikan gunung batuku. Yesaya juga telah menulis, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Ulangan 34 ayat 4, Mazmur 62 ayat 7, Yesaya 28 ayat yang ke-16. Nah, Petrus sendiri yang menulis dengan ilham mengenakan nubuatan ini kepada Yesus. Ia mengatakan seperti ini, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. 1 Petrus 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Di atas batu karang ini, kata Yesus, aku akan mendirikan jemaatku di hadapan hadirat Allah, dan segala makhluk-makhluk cerdas di surga dihadiri oleh tentara alam maut yang tidak kelihatan. Kristus mendirikan jemaatnya di atas gunung batu yang hidup. Gunung batu itu ialah diri Kristus sendiri, tubuhnya sendiri, yang dipecahkan dan dihancurkan bagi kita. Nah, terhadap jemaat yang didirikan di atas dasar inilah, pintu alam maut pun tidak dapat menang. Tidak. Alangkah kecilnya jemaat itu kelihatan ketika Kristus mengucapkan perkataan ini. Hanya sedikit sekali orang percaya. Terhadap siapa segala kuasa setan dan kuasa orang jahat ditunjukkan. Meskipun demikian, para pengikut Kristus tidak usah khawatir. Karena apa? Karena kekuatan mereka didirikan di atas gunung batu, mana mereka tidak dapat dikalahkan. Selama 6.000 tahun iman sudah bertumbuh pada Kristus. Selama 6.000 tahun banjir dan topan kemarahan setan sudah dikalahkan di atas gunung batu keselamatan. Tetapi gunung batu itu berdiri dengan tidak goyah. Petrus telah mengungkapkan kebenaran yang menjadi dasar iman sejati itu, atau iman jemaat itu. Dan kini Yesus menghormati dia sebagai wakil segenap rombongan orang-orang percaya. Mari kita renungkan lebih dalam. Peranan apakah yang saya mainkan dalam bekerja sama dengan Kristus, menopang dan melindungi akan gerejanya? Ini yang menjadi perenungan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk hari Sabat yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Perbaktian kami pada sepanjang Sabat ini boleh memuliakan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan menguatkan iman dan harap kami kepada Tuhan. Maka kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan pada sepanjang hari Sabat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat Sabat, Tuhan memberkati kita semua.